Yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan, ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alif dan mim? Kan lam namanya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini tentang persoalan pola penulisan Al-Quran itu sebenarnya datangnya dari Nabi atau ijtihad para sahabat. Karena sampai sekarang persoalan ini masih saja diperbincangkan. Bahkan dalam video yang tadi mempertanyakan kenapa dalam penulisan Al-Quran itu seperti alif, lam, mim kok disambung alif, lam, dan mim. Kenapa tidak dipisah saja, alif dipisah, lam dipisah, mim dan dipisah. Dan ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, ya istilahnya seperti itu. Nah sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, pola penulisan mushaf dalam Al-Quran yang sekarang beredar adalah Rasam Utsmani. Kata Utsmani sendiri merujuk kepada nama khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, atas jasa dan kontribusinya dalam pembukuan Al-Quran secara sempurna dan utuh. Pola penulisan mushaf ini tidak memiliki kaidah yang baku sesuai dengan penulisan bahasa Arab secara konvensional. Nah, sehubungan dengan itu, para ulama berbeda pendapat tentang pola penulisan Al-Quran ini. Apakah pola penulisan ini sesuai petunjuk Nabi, dengan istilah lainnya tauqifi, artinya di luar ranah ijtihad, atau memang hasil ijtihad dari para sahabat? Nah, coba kita lihat dalam kitab Manahirul Irfan karya Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dijelaskan bahwa diversitas atau perbedaan pendapat ini terbagi dalam 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama pendapat mayoritas ulama. Menurutnya pola penulisan Al-Quran dalam mushaf adalah bersifat tauqifi, yaitu sesuai petunjuk dan perintah Nabi. Hal ini didasarkan pada 2 hal. Alasan yang pertama adalah penulisan Al-Quran dilakukan oleh para penulis Al-Quran atau istilahnya Kutabul Wahyi di masa Nabi Muhammad. Nah, apa yang ditulis oleh mereka tentu telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Nabi. Alasan yang kedua, tulisan ini tetap ada dan terus berlanjut pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman bin Affan hingga sampai masa para tabi'in. Kemudian terus berlanjut kepada generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Nah, dengan demikian penulisan ini merupakan kesepakatan sahabat. Tidak mungkin para sahabat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan penetapan Nabi, baik menambah huruf maupun menguranginya tanpa petunjuk dari Nabi. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Ahmad bin Hambal menyatakan haram hukumnya menyalahi penulisan Rasam Utsmani, baik dalam penulisan huruf ya, alif, dan waw. Nah, sahabat Al-Kindi, itu pendapat yang pertama bahwa yang mengatakan bahwa penulisan Al-Quran di sini atau mushaf ini berdasarkan tauqifi, bukan ijtihad para sahabat. Kemudian pendapat yang kedua
sebagian ulama termasuk Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Ibnu Khaldun, beliau berpendapat bahwa penulisan Al-Quran dalam mushaf itu merupakan hasil ijtihad para sahabat Nabi. Artinya kebalikan dari tadi yang tauqifi. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta. Fakta yang pertama, tidak ditemukan nas atau dalil baik berupa Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan keharusan menulis Al-Quran sesuai dengan Rasm Utsmani. Artinya tidak ada dalil yang mansus baik dalam Al-Quran maupun hadis yang mengarah ke sana. Yang kedua, alasan mereka adalah seandainya pola penulisan mushaf itu bersifat tauqifi sesuai petunjuk Nabi, kenapa menggunakan istilah Rasm Utsmani? Kenapa tidak menggunakan Rasm Nabawi dan semacamnya? Sekalipun ini ya kayak logika ya, kayak menggunakan logika seperti itu. Kemudian Imam Al-Baqillani menyatakan bahwa sunnah menuliskan Al-Quran dengan pola yang mudah. Artinya istilahnya menggunakan versi konvensional atau istilah lainnya khatul imla'i. Sebab kata beliau, Nabi memerintahkan para sahabat menulis Al-Quran, namun beliau tidak menunjukkan pola tertentu dan tidak melarang menulis pola tertentu juga. Oleh sebab itu, bentuk dan model penulisan itu tidak lain hanyalah suatu tanda atau simbol. Segala bentuk serta model penulisan Al-Quran yang menunjukkan arah bacaan yang benar dapat dibenarkan. Sedangkan Rasm Utsmani yang menyalahi khatul imla'i, yaitu penulisan sesuai kaidah penulisan Arab konvensional yang dikenal masyarakat, menyulitkan banyak orang dan dapat mengakibatkan kesulitan serta istibah atau keserupaan bagi pembaca. Nah, itulah untuk pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa penulisan mushaf ini berdasarkan ijtihad dari para sahabat, bukan tauqifi. Kemudian sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, untuk pendapat yang ketiga, pendapat ini sepertinya ingin mengakomodir dua pendapat di atas atau menggabung dua pendapat di atas dengan melihat sisi kebutuhan dan kondisi sosialnya. Di satu sisi memperbolehkan bahkan mengharuskan menulis Al-Quran dengan menggunakan pola khatul imla'i, itu dalam rangka memudahkan masyarakat umum. Artinya bagi mereka yang tidak mengerti tidak boleh menulis Al-Quran dengan Rasm Utsmani agar tidak jatuh pada keserupaan bahkan perubahan. Di sisi yang lain, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, dianjurkan menulis dengan pola Rasm Utsmani untuk menjaga dan melestarikan sebagai warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Nah, pendapat inilah merupakan pendapat dari Al-Imam An-Nawawi dan Imam Az-Zarkashi. Hal itu termaktub dalam kitab Manahirul Irfan. Di dalamnya ada redaksi seperti ini. Wa hadzal ra'yu yaqumu ala ri'ayatil ihtiyat lil Qur'an min nahiyataini. Nahiyati kitabatihi fi kulli asrin bir rasmi al ma'ruf fihi ib'adan linnas anil labsi wal khalat fil Qur'an. Wa nahiyati ibqa'i rasmihi al awwal al ma'thur yaqra'uhu al 'arifuna wa man la yakhsha 'alaihim al iltibas. Wala syakka annal ihtiyatah matlabun diniyun jalilun khususan fi janibi himayatit tanzil. Artinya pendapat ini dimaksudkan untuk menjaga eksistensi Al-Quran dari dua aspek ya, dari dua sisi. Pertama, yaitu penulisan Al-Quran dengan penulisan yang dikenal masyarakat umum agar terhindar dari keserupaan dan kekacauan dan kesalahan dalam membacanya. Kedua, aspek yang kedua, upaya pelestarian rasmnya yang orisinal, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerti atau arif, yang tidak dikhawatirkan terjadi kekacauan dalam membacanya.
Tidak diragukan lagi bahwa berhati-hati merupakan tuntutan agama yang agung, utamanya dalam hal menjaga Al-Quran. Nah, oleh karena itu dari 3 pendapat di atas bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim di seluruh dunia. Penulisan Al-Quran dengan pola Rasm Utsmani, jika tidak dikatakan sebagai petunjuk Nabi, ia merupakan suatu kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, termasuk pola penulisan Al-Quran. Kedua, penulisan Al-Quran dengan pola Rasm Utsmani merupakan sunnah yang harus diikuti. Hal ini dinyatakan dalam kitab Al-Minhaj fi Fiqh Syafi'i, seperti kalimat ar-riba ditulis dengan waw dan alif sebagaimana dalam Rasm Utsmani. Dalam Al-Quran tidak ditulis dengan ya dan alif, karena Rasm Utsmani adalah sunnah yang harus diikuti. 3. Pola penulisan Al-Quran sesuai dengan Rasm Utsmani adalah sebuah keniscayaan, utamanya penyatuan pola penulisan Al-Quran bagi seluruh umat muslim dengan Rasm Utsmani, agar seragam sesuai dengan penulisan awal, dan juga agar terhindar dari fitnah, sehingga tidak ada ungkapan-ungkapan yang muncul, mushaf kami lebih bagus dari mushaf kalian, rasm kami lebih apik daripada rasm kalian. Kemudian poin yang keempat, boleh menulis Al-Quran tanpa menggunakan Rasm Utsmani, dengan catatan apabila digunakan untuk kepentingan pembelajaran bagi orang masyarakat awam atau yang baru belajar, umumnya di kalangan sekolah-sekolah yang masih butuh pengetahuan tentang bahasa Arab. Poin kelima yang terakhir, pola penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah memiliki petunjuk pada makna yang tersembunyi. Seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 47 ada lafaz bi'aidin. Dalam ayat wassama banainaha bi'aidin. Nah, dalam lafaz tersebut ditambah huruf ya setelah huruf ya, karena mempunyai petunjuk atas keagungan kekuatan Allah yang dapat menciptakan langit. Kekuatan ini tidak sama dengan kekuatan makhluknya. Dalam kaidah dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan konsonan huruf menunjukkan atas penambahan makna. Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, demikian kajian kita terkait tentang kenapa dalam penulisan mushaf Al-Quran tidak menggunakan khatul imla'i, artinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab konvensional. Untuk keistimewaan dari penulisan Rasm Utsmani bisa kami jelaskan insyaallah pada video berikutnya, dan semoga kajian kita ini menambah wawasan kita dan bisa menjawab terhadap video yang mengatakan bahwa kenapa dalam penulisan Al-Quran itu tidak sesuai dengan penulisan bahasa Arab secara konvensional. Nah, demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.